Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwina Imah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwina Imah dari kelas B angkatan 2020 Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwina Ima dari kelas B Pendidikan Luar Biasa angkatan 2020 Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi tugas mata kuliah BPKBI yang diampu oleh dosen kita Bu Sugi Hartati MPD. Pada identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus ada beberapa materi. Antara lain 1. Konsep identifikasi dan asesmen. 2. Asesmen sebagai dasar penyusunan program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus. 3. Konsep dasar ruang lingkup asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, prosedur pengembangan instrumen asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, prosedur pelaksanaan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari submateri tersebut. Yang pertama tentang konsep dasar identifikasi dan asesmen. Sekarang definisi dari ABK adalah definisi dari ABK menurut Wardani diidentifikasi merupakan langkah awal dan sangat penting untuk menandai munculnya kelainan dan kesulitan pada anak berkebutuhan khusus. Istilah identifikasi ini adalah untuk dengan kebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha orang tua dan usaha guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak itu mengalami kelainan atau penyimpangan pertumbuhan atau perkembangan dalam hal ini fisik, intelektual, sosial, emosional atau tingkah laku dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Sekarang definisi dari asesmen ini ada beberapa yang penemu antara lain menurut Salvia dan Seldick seperti dikutip oleh Liner pada tahun 1988 ini kaitannya asesmen itu dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kesulitan belajar. Asesmen juga dilakukan untuk 5 keperluan antara lain penyaringan atau screening,
penglihatan atau referral, ketiga klasifikasi atau pengelompokan, yang keempat perencanaan pembelajaran, yang kelima pemantauan kemajuan belajar atau monitoring pupil progress. Sekarang kita bahas tentang tujuan identifikasi ABK. Adapun tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun beberapa informasi apakah seseorang anak itu mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosi, dan atau sensori neurologis dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibanding dengan anak-anak lain pada umumnya. Adapun tujuan dari prosedur identifikasi adalah 1. Merumuskan identifikasi dulu. Selanjutnya menentukan spesifikasi. Yang ketiga, menentukan prosedur. Yang keempat, penempatan anak. Dalam rangka pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi ABK dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu 1. Penjaringan, 2. Pengalihtanganan, 3. Klasifikasi, 4. Perencanaan pembelajaran, 5. Pemantauan perkembangan belajar. Selanjutnya, hubungan identifikasi dengan asesmen. Identifikasi ini secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan penjaringan, sedangkan asesmen ini diartikan sebagai kegiatan penyaringan. Penjaringan mempunyai sifat yang kasar dan sederhana, sementara penyaringan itu lebih bersifat halus, rinci, dan kompleks. Adapun apabila dilihat dari perbedaannya, identifikasi ini bertujuan untuk mengenali gejala-gejala yang tidak untuk didiagnosis, sedangkan asesmen tujuannya untuk mendiagnosis. Hubungan antara identifikasi dan asesmen dapat dijelaskan apabila dikaitkan dengan keseluruhan proses aktivitas pendidikan. Pada kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus ini diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui secara sedini mungkin. Selanjutnya, dapat diberikan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik penanganan medis, terapi, dan layanan pendidikan untuk pengembangan potensi mereka. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan identifikasi? Begini, hubungan identifikasi dengan asesmen untuk ABK adalah mengikuti uraian yang diharapkan yang dapat dimiliki untuk melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, sasaran identifikasi. Sasaran identifikasi itu siapa saja? 1. Anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar maupun di sekolah MI. 2. Anak yang akan masuk sekolah dasar. Ketiga, anak yang belum atau tidak bersekolah karena merasa anaknya itu tergolong anak berkebutuhan khusus, sedangkan lokasi di SLB itu jauh dari tempat mereka, sementara SD terdekat tidak mau menerimanya. Selanjutnya, anak yang dengan drop out karena faktor akademik, itu tidak bisa mengikuti target yang dari sekolah umum, akhirnya mereka drop out.
Siapa petugas identifikasi itu? Petugas untuk mengidentifikasi seseorang, anak dapat tergolong dengan anak berkebutuhan khusus atau bukan, itu dilakukan oleh guru kelas, orang tua, dan tenaga profesional terkait. Untuk alat identifikasinya itu berupa form riwayat perkembangan anak, form informasi data orang tua anak, form selanjutnya informasi profil kelainan anak tersebut. Dari submateri yang sudah saya sampaikan ini bisa dirangkumkan seperti ini. Identifikasi anak berkebutuhan khusus merupakan usaha seseorang, orang tua, tenaga pendidikan maupun tenaga lainnya, guru, untuk mengetahui apakah anak itu mengalami kelainan, penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional dalam pertumbuhan perkembangan anak dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Asesmen dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu untuk penyaringan screening, pengalihtanganan, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Hasil dari asesmen dapat membantu kita memutuskan tentang pemecahan masalah pada pembelajaran siswa. Jika permasalahan itu diidentifikasi, maka kita akan dapat melakukannya. Selanjutnya, sasaran identifikasi adalah anak-anak yang sudah sekolah dasar, anak yang akan masuk sekolah, anak yang akan masuk sekolah karena orang tuanya merasa bahwa anaknya itu tergolong anak berkebutuhan khusus, yang sedangkan untuk lokasi sekolah luar biasa ini jauh dari tempatnya. Sementara itu, semula anak SD terdekat atau belum tidak mau menerimanya, anak yang drop out sekolah karena faktor akademik. Selanjutnya, petugas identifikasi adalah seorang guru kelas, orang tua anak, dan juga tenaga profesional terkait. Biasanya dalam hal ini sekolah itu bekerja sama dengan pihak medis. Dalam hal ini ada dokter tumbuh kembang, ada terapis, ada psikiater. Selanjutnya, alat identifikasi terdiri dari 3 format yang berkaitan dengan form 1 ini tentang informasi riwayat perkembangan anak. Form 2 ini berisi tentang informasi data orang tua anak atau wali murid. Sedangkan form 3 ini berisi tentang profil kelainan anak. Form tersebut akan disampaikan dalam beberapa lampiran. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang persepsi, merupakan proses pemahaman dan menginterpretasikan informasi sensoris yang berhubungan dengan panca indera atau kemampuan intelektual untuk menyaring makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Dengan demikian, untuk memahami proses persepsi terlebih dahulu harus dipahami apa yang disebut dengan penginderaan. Adapun ruang lingkup
Bidang perkembangan persepsi terdiri dari 3 komponen besar, yaitu persepsi auditoris, persepsi visual, persepsi haptik. Nah, ini yang meliputi taktil dan kinestetik. Untuk mengembangkan butir-butir instrumen asesmen perkembangan persepsi, guru atau asesor hendaknya membuat kisi-kisi instrumen asesmen untuk perkembangan persepsi berdasarkan ruang lingkup atau kemampuan dan keterampilan perkembangan persepsi. Yang selanjutnya, guru atau asesor itu membuat lembar kerja sesuai berdasarkan butir-butir instrumen asesmen yang disusun. Akhirnya, guru dan asesor dapat menganalisis dari hasil jawaban siswa. Menganalisis hasil asesmen perkembangan persepsi artinya membuat deskripsi dari hasil jawaban siswa, kemudian menginterpretasikannya sehingga guru asesor dapat membuat kesimpulan dan rekomendasi terutama ditujukan kepada tim PPI di sekolah. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang ini tentang kisi-kisi instrumen. Pada dasarnya, ruang lingkup pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar itu dapat dikelompokkan berdasarkan isi atau konten materi dan berdasarkan hasil belajar yang diharapkan. Berdasarkan isi atau konten materi, matematika dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu aritmatika, geometri, dan pengukuran. Sedangkan berdasarkan hasil belajar yang diharapkan, ini dikelompokkan menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi kuantitatif dan dimensi kualitatif. Ada 2 tahap dalam pelaksanaan asesmen keterampilan matematika. Yang pertama, asesmen dilakukan dengan klasikal yang berfungsi untuk menjaring para siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. Berdasarkan hasil asesmen pada tahap pertama ini, akan ada 3 kemungkinan penugasan keterampilan yang dimiliki siswa, yaitu yang akan diposisikan sebagai independent level atau interaction level atau pada posisi frustration level. Kedua, dilakukan secara individual atau lebih berfungsi untuk menelusuri hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang diajukan. Terdapat 2 hal yang perlu dicatat selama pelaksanaan asesmen matematika, yaitu pencatatan proses dan hasil asesmen sebagai bahan untuk menganalisis hasil kerja siswa sebelum penarikan dilakukan kesimpulan yang pada akhirnya dibuat rekomendasi yang ditujukan kepada guru maupun orang tua siswa yang bersangkutan. Ini merupakan ada contoh kisi-kisi instrumen asesmen keterampilan matematika untuk kelas 1 SD. Ya. Contohnya
Instrumen itu ada beberapa bagian. Yang pada bagian pertama tentang standar kompetensi. Di dalam standar kompetensi ini ada contoh satu tentang bilangan. Bilangan ini standar kompetensinya melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Untuk kompetensi dasar yang harus dicapai adalah membilang banyak benda. Selanjutnya ada mengurutkan banyak benda bagian pertama ya. Kolom selanjutnya ada indikator. Indikator yang ada di sini satu, menyatakan banyak benda dari sekumpulan benda. Ada dua. Yang kedua, membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama. Selanjutnya untuk indikator selanjutnya ini untuk mengurutkan benda. Bagian pertama ini ada indikatornya satu, menentukan urutan kumpulan benda dari yang kecil ke yang lebih besar atau sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Selanjutnya ada membaca lambang bilangan. Ada lagi menuliskan lambang bilangan. Yang keempat membilang loncat. Yang kelima mengurutkan sekelompok bilangan. 6. Menentukan bilangan yang tidak diketahui dalam suatu urutan bilangan. Untuk kompetensi dasar selanjutnya ada melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Ini ada beberapa indikator. Yang pertama, menentukan jumlah dua bilangan benda. Menggunakan lambang penjumlahan, pengurangan sama dengan mengerjakan hitung sampai dengan 9. Nomor 3, menentukan hasil penjumlahan dua bilangan dengan hasil sampai 9. Indikator yang keempat, menyatakan kalimat penjumlahan dua bilangan dan hasil yang sudah ditentukan. Yang kelima, menentukan hasil pengurangan dua bilangan dengan hasil sampai 9. Indikator yang keenam, menunjukkan bilangan 0 melalui pengurangan dengan bilangan yang sama. 7. Menyatakan kalimat pengurangan dari penjumlahan. 8. Menyelesaikan soal campuran. Nah, ini ada beberapa contoh instrumen asesmen keterampilan matematika untuk anak kelas 1 SD. Nah, ini merupakan contoh butir-butir asesmen ya. Untuk pelaksanaan analisis hasil asesmen keterampilan matematika ini dilakukan ada beberapa tahap. Yang pertama dilakukan dengan klasikal, yang kedua dilakukan dengan cara individual. Yang pertama itu ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk menjaring siswa-siswa di mana diduga ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Yang kedua ini, mereka yang telah memiliki keterampilan matematika dalam dimensi kuantitatif tetapi masih gagal dalam dimensi kualitatif ya. Kelompok ini akan diposisikan pada instruction level atau menunjukkan angka presentasinya 50 sampai 75%. Yang ketiga, mereka yang benar-benar gagal dalam menyelesaikan penguasaan keterampilan matematika dimensi kuantitatif dan dikelompokkan pada frustration level atau menunjukkan angka presentasi di bawah 50%.
Sedangkan pada tahap kedua ini, asesmen dilakukan secara individual. Tahap ini ditujukan mereka di possible interlevel atau frustration level. Pada asesmen tahap kedua ini lebih berfungsi untuk menelusuri hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang diajukan. Jadi lebih khusus untuk yang kedua ini ya, lebih khusus dalam menangani hambatan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berupa soal matematika yang diajukan. Demikian materi yang saya sampaikan tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.